لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله وجنة في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib, juga para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka masyarakat, bil khusus kepala desa yang bisa berhadir pada hari ini, dan terlebih khusus pula kepada penyelenggara yang mewasilahi kita bisa hadir di tempat kita pada siang hari ini. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta tidak pulang dari tempat ini melainkan semuaan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini Allah kumpul kita bersama-sama ada di tempat ini untuk bersama-sama menyambung silaturahim, untuk mempererat tali kekeluargaan di antara kita semua. Alhamdulillah, Allah izinkan ulun pribadi datang ke tempat ini bisa bersilaturahim lawan tiang-tiang berataan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam masjid yang mulia ini, Allah kelak akan kumpulkan nanti kita bersama-sama di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini sudah tanggal berapa tadi? 21 Sya'ban. 21 Sya'ban berarti tinggal 8 hari lagi insyaallah kita menghadapi Ramadan. Karena menurut perkiraan tadi bulan Rajab itu istikmal 30 hari. Maka insyaallah Sya'ban cuma 29 dan kemungkinan Ramadan pun 29. Kemungkinan, ini kemungkinan, dan begitu dulu. Aku aja guru gimana kan 29, jadi aku arah yang dulu ya. Ada maksudnya ini perkiraan. Biar kayaknya tunggu ketok palu dari Menteri Agama. Ma'asyiral muslimin, menghadapi bulan suci Ramadan, ulama-ulama kita itu biasa memiliki tradisi untuk mempersiapkan diri memasuki bulan suci. Jadi ada istilahnya tarhib Ramadan, ucapan selamat datang atau penyambutan kepada bulan suci Ramadan. Ada di antara ulama itu yang apabila masuk awal Ramadan, beliau langsung mengucapkan Assalamu alaika ya Ramadan. Diucapi sidin salam. Itu salah satu habaib di Kota Derim. Ketika beliau masih hidup, beliau selalu mengucapkan itu apabila hilal Ramadan sudah dinyatakan muncul. Beliau mengucapkan salam kepada Ramadan. Ada orang bertakun lawan sidin. Salam itu kan diberikan kepada orang yang hidup, kepada orang yang bisa menjawab. Ketika Ramadan pian ucapi salam, apakah Ramadan bisa menjawab salam pian? Maka Habib itu menjawab, menurut pandangan kami, Ramadan itu memiliki jasad dan memiliki roh. Itu pandangan mereka.
Namun kita ini dikira ada sampai mah kata situ ilmunya. Tapi karena pandangan mereka orang-orang wali, mereka menyaksikan Ramadan itu ada jasad dan ada roh, sebagaimana kita manusia ada jasad, ada roh. Ketika kita mengucapkan salam, memberikan penghormatan, maka Ramadan pun akan menghormati kepada kita. Nah, ma'asyiral muslimin, apa yang paling penting kita persiapkan sebelum memasuki bulan suci? Tidak lain dan tidak bukan, yang paling penting dipersiapkan menghadapi bulan suci Ramadan adalah ilmu. Mulai berbahari ya, dah. Ilmu itu biar kadang menghadapi Ramadan kita fardu ain menuntutnya. Tapi ini momen khusus. Ketika Ramadan akan masuk, di sana kita memiliki kefarduan puasa di siang harinya, kesunahan qiyamul lail ada di malam harinya, maka ilmu yang spesial ini harus kita tuntut bujur-bujur supaya kedatangan Ramadan itu bisa kita isi dengan yang sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Banyak orang wahini dia bungol, masuk Ramadan kada tahu apa-apa, hukum puasa kada mengerti, nang membatalkan puasa kada mengerti, kada mengaji. Padahal talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya fardu ain bagi tiap-tiap orang Islam. Mau lalakian, mau binian, bila sudah balik berakal fardu menuntut ilmu. Di antara yang dituntut itu 3 ilmu: tauhid, fikih, tasawuf. Fikih ini nama atur ibadah kita kepada Allah. Ini fikih ibadah namanya. Karena bila kita belajar fikih lagi ada fikih muamalah, hubungan dengan manusia, ada fikih jinayah, ada urusan hukum menghukum, itu jinayah namanya. Orang berzina ini balasannya, orang mencuntan ini hukumannya. Itu fikih yang membahas. Utamanya masalah ibadah ini kita belajar. Jangan sampai masuk bulan Ramadan kita mengaji, kita melakukan amalan puasa, tapi ilmunya kita akan ada di sini. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Adalah keujanglah. Setiap orang nambah amal ibadah, ilmunya akan ada, maka mardudah la tuqbal, ditolak kada diterima Tuhan. Puasa Ramadan, urusan ilmu puasanya yang kada tahu, nol nilai puasanya. Berujung apa? Parut lapar, awak lapar. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa nang didapatnya cuma lapar, cuma malah manggah uyuh. Kenapa? Di antaranya penyebabnya jelas kada ada ilmu. Nah, makanya yuk mengaji sebelum datangnya Ramadan, bagus diadakan kajian mengenai Ramadan. Sepaling kada benar pas awal-awal Ramadan kita bahas mengenai fikih puasa. Supaya apa? Supaya kaum muslimin ingat dan paham tentang fikih puasa. Nah, ilmu ini sediakan dulu dia. Hidup ini jangan lebih ilmu lah. Bungol aja diharagu dalam diri. Ngalih dia. Bungol itu dibuang jauh-jauh. Lah, bungol jangan diharagu. Buang jauh-jauh bungol itu. Satu keaiban bagi diri kita. Makanya jangan diharagu bungol. Narancak berkisah, ulun kisahkan jangan maharagu bungol. Bungol itu ditutupi. Ya, karena itu supan, aib, memberi malu. Sebagaimana kantut bila tak keluar itu memberi malu. Ya lah, kantut tuh menyak ada berbunyi, kada maulah supan. Tapi bila maunya berbunyi di tengah orang banyak, selesai dia. Nyata dah, kilingi orang awak. Buat bahkan pun tidak sedikit kena. Berarti orang mencangangi muka orang. Tapi mun kada berbunyi, orang kada tahu kemana mencangangi berbunyi orang sabak. Sebagaimana kantut itu kadang-kadang memberi supan, maka bungol jangan sampai ketahuan orang. Makanya tutupi bungol itu ditutupi.
kayak rancak ulun disahakan kurang menutupi nih sekira-kira kantut nih ada memberi malu kayak Pak si supir taksi tapi pangantutan jadi sidin bilang tak pakantut imbayakan sidin lawan niti klakson bila sidin pakantut butit bunyi klakson imbay butit panjang kantutnya panjang juga klaksonnya butet per ke penumpang cukup dah kenapa bu ya dia orang klakson aja dipikir makin bau di mobil tahu lah ini contoh apa bu ini contoh bahkan orang pintar menutupi aib diri aib itu jangan ditambahin ke orang nah sama halnya kita nih bungul jangan dipandangkan ke orang nah, bungul itu harus kita usahai supaya hilang pada diri kita dengan cara belajar, hadir majelis taklim, nang anom ayo sekolah pondok, nang tuha kada kawal sekolah, hadir majelis, dangari tuan guru pembacaan, yang kian paham masalah ilmu agama. Persiapkan diri menghadapi Ramadan dengan ilmunya. Pikir puasanya pian mengerti. Di antara yang pian perhatikan rukun puasa itu yang paling penting. Apa tuh rukun puasa? Satu, niat di malam hari. Arti malam mulai maghrib sampai terbit fajar. Itu malam ngarannya apabila teman anda niat kesarahan kita rajin imbah taraweh supaya apa? Dipimpin oleh imam imbah taraweh supaya ingat. Amun kada berniat maka puasanya kada sah. Puasa Ramadan ini kan kadarnya ini kefarduan, bukan puasa sunnah. Kalau puasa fardu maka niatnya wajib hari malam. Beda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat ya siang tiap niat boleh. Misal hari ini misalnya hari Senin, liur kada hendak makan. Kenapakah liur ini kenapa ragahan benar? Hendak makan, surungi macam-macam, hendak surungi macam-macam, hendak surungi iwak pupuyo, hendak surungi iwak nila, hendak surungi hintalo, hendak surungi iwak patin, hendak jalawat, hendak begini juga hendak kaya. Aduh betul. Sahabat hendak, tidak ada pakai hendak nih. Aku nih timbang-timbang kada makan kada minum juga hari ini mulai subuh tadi sampai jam 9 dah pagi nih kada ada makan juga boleh nggak berniat puasa boleh ulun puasa aja kan hari ini kada ada juga tak kali membatalkan mak berhubungan wan bini dada berokok dada makan dada minum dada salah kayak orang puasa bang tapi kada ada berniat malam tadi boleh tak ia berniat puasa hari Senin hari itu boleh mulai jam 9 niat sah aja puasanya. Karena itu puasa sunat beda dengan puasa wajib. Puasa wajib ini niatnya hari malam. Imbah buka puasa niat lagi untuk puasa esok boleh. Atau imbah taraweh boleh. Hendak bersahur boleh. Yang penting jangan sampai terbit fajar karena itu sudah siang. Nah itu perhatikan bujur-bujur itu. Yang kedua rukun puasa itu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nang membatalkan puasa ini apa namanya? Makan basing haja, minum basing haja, berokok basing haja, berjima basing haja. Ya bila bahasanya bahasa sengaja itu berarti bila kada sengaja kada apa-apa. Itu pahamannya. Makan basing haja batal. Mun kada ingat rezeki jam 11 2 bungkus memohok mie maka sari diisi 2 pulang 2 bungkus 4 berarti menukul makan dia sudah tutup oh gimana dia puasaan Ramadan kah kan ingat astagfirullah dasar kan ingat rezeki itu tapi jangan dari kayak salah aku akan ingat jadi mau lah kayak itu kada ingat tuh dasar bujur-bujur kada ingat lali sama sekali itu rezeki nang batal itu basing haja pian terusah makanan kesulitan aja pian tangguk batal kesulitan tak ngerti lah kesulitan nang tapajal di gigi makan ayam malam tadi makan nasi tapajal di sini
Sekalinya siang tak keluar. Asa sayang jadi buang debu, tabuk. Betul apa kada? Betul, karena itu makan. Makanan bersih aja, saya tabuk betul. Minum bersih aja, betul. Mun kada ingat, tidak apa-apa. Takinum, mun takinum, berarti kan sengaja lah. Takinum. Bagaya ari hujan labat, daras, hujan itu daras, selain labat. Mun labat kawan dilarap. Hujan itu daras. Bagaya hujan daras, pian ini, kenapa kamu untung maka bangga? Pindah, kada ingat lagi pada puasa. Banyak hujan berbuatan karakungan. Menyamannya, takinum. Ada apa? Ada bersih aja, Pak. Ada bersih aja, itu ada apa-apa. Barokok, ada bersih aja, ada apa-apa. Bejima, ada bersih aja, ada apa-apa. Nyalaki jadi ingat, yang jadi ingat. Orang mahir hari siang. Ada lah hukumannya? Ada. Batal lah puasanya? Ada. Karena ingat ada ingat. Tapi bila ingat di panangan, cabut. Jangan ditaruhkan. Alang-alang menyain zikir tadi kalau di mana pian ingatnya cabut. Bila pian merusakan puasanya batal, kemudian wajib mengqadha yang batal sehari itu dan wajib bayar kafarat. Kafaratnya benar-benar merdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, makanan 2 bulan dibahaya benar. Merakai sebutin, rakai berdaan. Ayo, 59 berlihan puasa. Pas nangka 60 ada kalau puasa. Batal berdaan. Bulik mulai 1 pulang. Nah, yalah sesuai kita dalam pikir. Asaan gitu bang. Ya salah digunakanlah, ya leguranlah. Misalnya gitu bang, dalam pikir. Artinya apa? Itu benar kafaratnya. Makanya hari siang itu jangan terlalu berparak-parak dinding lah. Nah makanya bila hendak kawin itu ibadah puasa aja. Jangan dicabel. Mun pengarang pengantin hanyar merah harga detelannya tahu lah. Apa itu harganya? Rahat nang honeymoon bulan madu. Kawin di penghujung Syakban. Nah apa ada Ramadan lu miangan ada ketemuan. Nah ini bahaya nih, bila hari siang tak kumpulan bahaya benar. Makanya hari siang tuh kisah orang bakal lahir dia gue. Pian di kamar, laki di luar. Itu jadi pian di dapur, laki di luar. Jangan terlalu bersamaan, bahaya. Nafsu bujur, syaitan dikurung di Ramadan. Tapi nafsu itu selalu menggelora. Semangatnya tetap, walaupun dalam bulan suci Ramadan. Nah, makanya hati-hati tak. Sahabat bahari itu kan berat pada kita ketika ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu turun di penghujung bulan Sya'ban. Nabi pun melakukan puasa beserta para sahabat. Nabi kita itu pernah menemui Ramadan sebanyak 9 kali. 9 kali Nabi pernah melakukan puasa Ramadan. 9 tahun berarti lah 9 kali Ramadan. 8 kali Nabi puasa Ramadan, semuaan jumlahnya 29 hari. Sekali aja Nabi itu suah tatamu 30 hari. Sekali aja. Selama 9 kali Ramadan Nabi bertemu, 8 kali 29, sekali aja 30 hari. Ketika ayat itu turun, bahari itu umat Islam ini melakukan bujur-bujur manahani nafsu di Ramadan. Siang kada boleh berhubungan dua lagi ini, malam pun sama. Itu bahari. Malam sama, pokoknya sebulan kan bulan Ramadan, parai total. Kada boleh berapa-apaan dua lagi ini. Sakalinya apa? Di antara sahabat ada yang ada tahan. Ada yang ada tahan, jadi galau yang ada tahan nih. Datang mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, pohon juga marit, karena kau juga menyandang. Ngaran manusia ya, beisi kehendak maka itu kok. Ya Rasulullah, pohon dan manahani, ya kan sanggup juga. Malam tagawi juga. Akhirnya apa? Allah pertegas, turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
Allah Ta'ala paham dengan kondisi umat. Siang manahan, malam disuruh manahan, kada sanggup. Akhirnya uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian. Lailatul Siyam, pada malam bulan Ramadan, arrafat ila nisaikum, bermesraan lawan bini, berhubungan lawan bini. Hunna libasul lakum, bini itu pakaian kalian. Wa antum libasul lahun, kalian pun pakaian bini. Artinya laki butuh bini, bini butuh laki. Ulun bahasa Indonesia lah, yang nih mau pindah malah lain utaknya. Katakan butuh lah, butuh ya. Butuh itu artinya perlu. Nah, benar. Ini bahasa Banjar lawan Indonesia di tengah lain juga. Lain juga. Lanjut bahasa Indonesia artinya terus. Lanjut bahasa Banjar artinya lirut. Lanjut tuh lirut, kada kancang lagi itu lanjut. Bahari mahin kalau berjarak, mahin kalau berdadar. Nah itu lirut, lanjut bahasa Banjar. Alih juga lah. Apalagi Banjar orang Arab makin naik jauh lalu ya. Ada kisah orang-orang wadah kami hanya tolak ke Makkah. Bidinya tolak ke Makkah jadi pembantu Arab, pembantu bahasa Arab. Sidin hanya datang, ada tapi mengerti bahasa Arab. Bahasa Arab pasar itu belain dengan bahasa Arab fasahah. Fasahah itu bahasa Arab pondok, bahasa Arab kitab. Ada fa'il, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Arab pasar kan deh. Arab pasar itu bahasanya beberapa. Bahasa Arabnya fasahah, buka, iftah. Bahasa Arab fasahahnya jendela, nafidatun. Iftahin nafidah, bukalah jendela. Bahasa Arab pasar beda. Buka, bahasa Arab pasarnya fuku. Jendela, bahasa Arabnya takoh. Arab membaca qobgah, tagah. PL amar, perintah untuk laki-laki, fuku. Perintah untuk bibinian berbaris kasrah. Ada yang berani membaca? Jadi versi Arab gimana bibinian tadi? Ya ummah. Puk tagah. Berbaris salah di bawahnya bibinian. Amun lakian fuku, amun bibinian baris kasrah. Baca bang. Hah? Ini bahasa Arab lah. Ini daripada kamu belum lanji. Puk tagah di Arab. Apa yang orang Banjar nek? Arab lanji. Mana di Arab? Apa di Arab? Lanji di Bumampai. Berbohong nyamanya lanji kan di Arab paham. Tagah. Wah jangan malarap semalam. Bahasa Arab puk tagah artinya buka jendela. Bahasa Banjar pak bagus lah. Ada bagus kedengarannya lah. Nah itulah perbedaan bahasa lah. Sama aja ulun takat sini ya mungkin sapaleh dia kada mengerti bahasa ulun. Sapaleh ha. Mun kada mengerti ini ha. Apa juga. Kada mengerti tolong dimengerti. Karena kami laki-laki ingin dimengerti. Kada kembali ke gurunya. Wanita guru yang ingin dimengerti. Stop wanita berucap itu. Kami pun laki-laki ingin dimengerti oleh kalian. Memang kalian saja yang ingin dimengerti. Kami pun ingin. Kebanyakan lagi anak dunia kita dia paham dengan kita. Dia kada mengerti. Dia tahu kehendak ini aja. Dia mengerti kehendak laki itu apa. Mengerti loh kehendak laki apa? Ya harapan. Ngerti lah kehendak laki. Sebutin dia laki itu kehendak kawinakan ini. Apa jawab? Mengawinakan laki apa lah? Apankah mengawinakan laki? Apankah mengawinkan laki? Kenapa? Bukan apa kenapa?
Kenapa? Kada akon mangawinakan kenapa? Oh masih sayang. Tandanya sayang tunggu pian menuruti kehendaknya, mengabulkan kehendaknya itu tanda sayang. Amun mengekangnya itu ada sayang karena memenjarakannya berarti bo akon gak ngawinakan lagi. Iya. Yang kada sadar bahwa dunia ini para kiamat sudah. Waya ini buai kebanyakan diginian di muka bumi, lakian sedikitannya. Nabi itu memadahi dalam hadis ini, inna min asyrafis sa'ah ayyul ka'anailin wa yadhharal jahal wa yabshuwal zina wa yushrabal khamar wa yaksuran nisa'u wa yakillar rijalu hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahid. Binian banyak, lakian sedikit, bandingannya 50:1. Kebanyakan binian, dipastikan membiniannya banyak, lakian stoknya tidak mencukupi karena kebanyakan binian. Kalau ibu tetap ngotot, ibu tetap suaminya cuman beristri satu, maka yang lain-lain teman-teman ibu siapa yang membahagiakannya? Tidak maukah ibu berbagi rasa bahagia? Apakah ibu tega melihat teman-teman ibu yang belum merasakan surga dunia? Kalau ibu tega berarti ibu namanya menari-nari di atas penderitaan kawan-kawan ibu. Maka dari itu Bu ulun mengetuk kerelung-relung hati pian. Mulai hari ini bukakanlah izin untuk suami pian kawin lagi. Setuju ibu-ibu? Ada deh. Kenapa gerang Bu? Kada hakon Bu. Laki pian pakai kok gerang jadi kada hakon dibagi-bagi. Bu, kada hakon nggak dibagi? Kenapa? Nang takutan dibagi itu apa gerang? Hah? Nang takutan dibagi itu apa gerang? Hah? Duitnya? Wah, duit tuh boleh raja itu sudah dijamin. Alladzi bi ghairi la yasil ilaik walladzi tusimla hasilun ladai. Nang mana kada jatah pian, kada sampai ke pian. Amun dasar jatah pian pasti sampai ke pian, walaupun lagi pian lebih 4, rezeki pian tetap kada berkurang, kada bertambah. Alasan karena duit tidak bisa diterima. Alasan yang tidak dibenarkan. Silahkan ibu cari alasan lain Bu. Kenapa? Ngalih apa? Ya ngalihnya itu apa? Kalau ibu sedikit terpaksa, enggak apa-apa Bu, nanti lama-lama jadi terbiasa. Yang penting ayolah dicoba dulu. Ibu siap mencoba Bu? Ada alasan lain Bu yang tak rela dibagi apa Bu? Banyunya. Itu mana tinggi banyu loh Pak? Berarti banyunya lah kadang akan dibagi. Lato-lato tuh udah akan dibagi. Bu, kan berat saya juga Bu ini tuh. Ini tak lain, tak kalian pulang kan itu ya. Rasanya kalau Pak artinya imbah tak lain berkurang 2 cinte. Imbah tak lain berkurang beda. Ada itu tak kayak itu dia. Bu, siap izinkan suaminya kawin lagi? Ya sudah. Yakin Bu kada diizinkan? Yakin. Sekali lagi nomor bertakon. Siap kada mengizinkan laki pian kawin lagi? Sudah. Berarti kita sudah tahu jawabannya laki-laki. Kesimpulannya apa? Sampai hari kiamat izin tidak akan terbit. Nah, kalau pian sudah tahu bahwa bini pian seperti itu, mainkan cara pian sendiri lah bagaimana. Kan kita lebih pintar dari mereka.
Kenapa Bu? Hah? Bu, ulun beri pilihan nah, bagian pilih baik nama nana. Tukang judi kah, tukang mabok kah, tukang kawin? Pilih salah satu. Anda wajib memilih tukang judi, tukang mabok, tukang kawin. Bu, Anda ini kalau masuk interview, Anda tidak lulus ini. Karena Anda tidak konsisten, tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan dengan baik. Bagaimana Anda ini? Tukang judi, tukang mabok, tukang kawin, baiknya mana Bu? Pilih salah satu jurang. Mau menyarik dulu dia. Bu, ulun berbicara kacamata Islam, bukan berbicara perasaan. Singkirkan perasaan Anda. Buang ego Anda. Kita berbicara baik atau tidak menurut kacamata Islam. Tukang judi, tukang mabok, tukang kawin. Masuk tukang kawin yang bisa adil. Bagusan yang mana Bu? Jawab jujur, bagus yang mana? Paras yuk, ini yang kata orang bilang salah satu, kan ada dengan baiknya. Ya pala ya Allah. Bu, kalau misalnya laki ibu nafsunya kelas tinggi Bu, apakah ibu ridho ia mengerjakan yang halal kawin lagi, atau ibu ridho ia main menukar berkiluan di pinggir jalan? Coba ibu pilih. Ada bagus keduanya. Hah? Yang halal pasti lebih yang halal pasti lebih sudah ulun mau dan bahas sama ini di sesambat hiburannya ulun guru di kalau kisah itu jadi bahas ulun tuh membahas itu siapa tahu pada hari ini esok terbuka hati lekat hidayah mau mengawinkan laki gitu nah. Ya Allah. Nah ini boleh contoh bahwa bubuhan tiang itu tidak bisa mengerti dengan perasaan kamu. Apakah kalian menyangka kami laki-laki hidupnya selalu bahagia? Tidak Bu. Kami jadi suami ini bebannya banyak Bu. Justru itu Anda harus memahami kami. Ya Allah. Sudah bahas sudah. Intinya dia tidak mau. Sudah mungkin kada mau ulun ketangkon sebutin kira-kira. Amun guru pang bagi banyak baguslah. Bagus. Artinya kesimpulannya apa? Bibinya itu tidak apa namanya, tidak menolak dengan poligami asal jangan lakinya pengulang marah aja ya. Itu rumus bibinya. Jadi dukung aja lah tuan guru lebih banyak. Dukung apa kada? Guru lain laki pian. Guru nambah bili banyak dukung apa kada? Nah, ada pulang. Tadi dukung ada. Memangnya pian bakulah lawan guru. Kamu kopian kan dia. Nah, nama jujur sidin, nama ongkos sidin, tanggung jawab sidin nang ribet pian lah. Ngejul gini. Tuan guru itu bagus buat lebih banyak karena tuan guru itu dikehendaki dari perkawinan ini menurunkan orang-orang beradab karena maulahnya beradab. Lain nang bungol, mau nang bungol tahu kujak aja. Tahu berbedaan apa-apa. Jadi anak keluar nah kayak itu tuh Bang. Nah makanya bagus tuan guru berdiri Bang. Coba Bang pian hati ulun ada ciri begini. Coba lihat muha ulun hati bujur-bujur ada ciri begini banyak. Jawab jujur ada kada? Tetap juga lah. Cirinya di mana? Ujar orang bila karucut dahi itu banyak mesti ini. Ya kita angkat ya karucut dahi ya.
Banyak pada kerucutnya. Sendiri begini kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ulun ini gue hidup paling sampai 40 tahun kan kok. 23 April ini umur ulun 31. Jadi 9 tahun jadi masih Tuhan kabulakan nih. Nah makanya dalam 9 tahun ini ulun harus sampai lebih 4. Nanti surga itu baca ulang. Ini nang iyanya dulu kan testing sebelum masuk surga. Begaya aja lah, begaya jangan dianggap begaya. Jadi bila kalau terjadi laki pian banyak itu bisa lebih banyaknya. Jadi kita laki pian tuh bilanya makan kayak ini nah banyak ada malaysianya. Banyak loh kalau itu salah. Ada. Nyata-nyata bakal lucu ini berapa kali? Lain yang udah jadi gue kapal banyak bukan lah, banyak jadi bukan. Kebanyakan pikiran. Ya nampak ini pikiran aku begini doang. Begaya ya kalah. Saya ulang. Dah kembali ke pembahasan. Abuang waktu nak bahas kisah begini. Ya Allah ya Rabbi. Mana kisahnya tadi? Dia di dalam ceramah ini bisa mengambil kesimpulan lah. Ini udah kalau yang untung dia ceramah ini. Jadi dia ambil yang mana yang baik, yang buruk tinggalkan, yang baik ambil dari sana. Mana kisahnya? Menjalankan puasa berjima kan deh. Berjima mesti aja. Itu betul. Apa lagi ya? Nah, ulun bertakon nantian, mana lu liur betul kan? Liur, liur, banyu liur nanti montong nih. Bila ditagok rahatan puasa batal apa kada? Batal apa kada? Yakin. Ujar siapa? Ujar siapa? Kada batal nagok liur. Ujar guru siapa? Yakin apa kada? Batal apa kada? Iya geram. Belum mengikut yang aja tetap pendirian kada? Akon kada begini lagi kawin lagi. Nah, kerja sebenarnya berkata. Managok liur hukumnya tidak asal liurnya itu murni tidak bercampur sesuatu. Amun bercampur lawan gula batu bang liur tapi bekas gula batu pian tanggup rahatan puasa batal apa kada? Kenapa maka batal? Karena liurnya tidak sudah paham? Atau banyu liur yang bisa membatalkan itu bukan liur sendiri. Kalau liur sendiri ditaguk kada batal. Mun liur urang bang batal apa kada? Batal apa kada? Batal. Kayak apa guru di kisahnya liur urang tak untung seorang? Amun pian minta ludahi lawan orang mustahil. Nang ini kerancakan terjadi hari siang bakucupan lawan ini. Paham benar? Ulun matakon bakucupan tu banyu liur tapa huruf apa kada? Tapa huruf apa kada? Jangan dibayangkan nama lu kawin. Nah iya. Ayo. Bila nya bakucupan otomatis liur laki tak bini, liur bini tak laki, maka hukum puasanya maka jangan mengucapkan dari siang maghrib kena aja. Ditahan nih dulu. Bolehlah guru jangan berbuka puasa pakai nanginto. Bolehlah Bo. Orang buka puasa makan korma minum banyu ini ada buka puasa langsung 2 lagi bini mah. Boleh apa kada? Boleh apa kada?
Ada salah satu sahabat yang mengamalkan ini. Minum kada pas sudah azan maghrib, sidin kada minum, kada makan apa-apa. Itu aja Allah malah contohnya. Ada, kalau tidak salah Abdullah bin Umar namanya. Sidin mengamalkan. Jadi ulun limbah tahu hadis itu ada. Ulun sebulan itu paling tidak sekali mengamalkan. Bukan bila berbunyi alarm, langsung menjadi lagi bini. Baca kali seumur hidup dah makan-makannya begitu kan. Ulun kan ada sama raja ada dalilnya loh. Nah sahabat mau gini gitu. Udah. Nek sekali dah makan sebulan itu sekali dah kayak itu. Rambil ya. Bah dulu jar, petang ambil dulu. Nambah mau urusan mengintu pian makan karena makan ada hajatan ambilnya. Apa? Apalagi tohok udah ma'arif berapa bulan sejam hari siang. Nah, itu kayu liur kisahnya lah. Nah, amun dahak pang kayak hukumnya. Ini harus jelas nih banyak manusia yang berdahak. Ayo, dahak batal apa kada bila ditabok? Batal apa kada? Yakin? Yakin apa kada? Dahak tuh liur juga pak? Ayo, nagok dahak batal apa kada? Jawabannya, apabila dahak itu sampai kepada makhraj huruf kha. Di mana adakannya kha. Tak keluar dahak itu di situ wajib diluah, wajib diludahkan. Bila sudah kha tak keluar, pian masukkan lagi, maka hukumnya batal. Paham? Apalagi ya? Muntah batal apa kada? Batal sengaja. Amun kada sengaja tuh muntah, memang asam lambungnya naik, batal lah. Ada. Ini bersengaja, contoh muntah bersengaja, rakungan dicocok-cocok. Ini jadi muak. Batal apa kada? Batal. Gila rakungan dicocok. Atau mau ngot naik tahi sapi. Jangan nih tahi sapi ini. Dihayalakan kayak apalah ini lamun dibuat kemuntong. Mahaya-hayal ini maka hukumnya bungulan ada nusia anak ini terbungol ini macam tadi sapi jangan ini mual jangan minta sapi kalau lupa idah lagi ya Allah banyak kayak lagi nomor jalan puasa banyak lagi mandi hati-hati dia mandi itu kalau dalam takbiratul sadidah amun mandi sekedar bersegar-segar badan aja, pian mandinya lebih aman sampai leher, cukup sampai leher, kepala jangan. Kenapa? Karena ada konsekuensi. Walaupun mandinya berkuboy pakai calong, apa namanya? Bahasa kami di Kalua calong, dicibuk. Pakai cicibuk mengubui kepala karena mandinya ini ghairal masyru', tidak disyariatkan. Mandi cuma sekedar tanziful badan atau tabarrud, berdingin-dingin saja. Itu bukan mandi yang disuruh. Bila pian berkuboy sengaja atau tidak sengaja masuk banyu ke dalam telinga atau tahirup di hidung, maka hukum puasa pian batal. Makanya ambil langkah aman, al-ihtiyatu aslamu, berhati-hati itu lebih selamat. Maka mandi hari siang, kita nak mandi cukup 30 dulu aja. Jangan berkumpul atas, khawatir kalau kita buat di telinga. Paham kalian? Kecuali mandi yang disuruh, harus kita sehitungan. Contohnya, ghusli yaumil jumu'ah, mandi hari Jumat. Memang mandinya mandi sunat, tapi gawiannya kayak mandi wajib. Harus seikungan basah, termasuk kepala. Walaupun lalakianai kita lagi puasa, tetap kepala kita dikubui.
Kalau ini tidak sengaja masuk banyu ke telinga, puasanya tidak apa-apa, asal tidak sengaja. Kalau bersengaja Pak, buat banyu ke telinga. Ini caranya Mbak, betul hubungan buat banyu ke telinga, apa habarnya? Kurang doyan tadi Pak, ada manusia yang kayak itu. Nah, udah paham nggak? Nah, makanya mandi itu hati-hati. Makanya mandi itu paling nyaman kalau siang. Kalau sebelum menghadapi puasa, kita mandinya sebelum fajar terbit. Sebelum fajar terbit, pas nang imsak tuh sedang mandi. Nyaman mandi seikungan. Kan imsak tuh belum masuk puasa. Itu waktu jeda antara makan sahur dengan terbit fajar. Ada imsak. Bertahan sholat di situ. Tapi mengambil selamatnya beberapa menit sebelum fajar terbit, dia sudah selesai mandi. Habis itu, kaina mandi pulang ba'da maghrib. Imbah tuntung pian sembahyang maghrib, disunatkan setiap malam bulan Ramadan mandi imbah sembahyang maghrib. Tuntung pian maghrib, sembahyang sunat, boleh mandi. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan semangat supaya tarawihnya itu bujur-bujur rajin, bujur-bujur semangat. Tarawih loyo, tarawih bilang, apalagi imamnya udah gele ya pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam makan tarawih nih, makan belasan menyumpah. Mamam ya. Ada tukang yang main tampar sih. Orang mahir sama yang laju dapat nih, imam lambat umat. Nah ayo supaya semangat mandi pada maghrib. Apalagi tarawih di Makkah biar lawas. Ya Allah banyak nang mandi baju zam-zam mandi kepala sambil tarawih itu sambil bercucur baju zam-zam supaya lemah ngantuk. Kan panjang di sana, bisa 2 jam tarawihnya. Nampak Covid tadi ya, Ramadan tahun tadi masih tarawih di Makkah 10 rakaat. Witir 3 tarawihnya 10. Nah, kalau biasanya 20, witirnya 3, 23. Itu jam 10 penyerapihan. Tapi kalau Ramadan tadi jam 9 sudah selesai. Nah, itu pas umroh Ramadan tadi kayak itu aturan dari pemerintah Saudi. 10 jam tihan, tuh ulun itu ulun kejulun nang guring. Jadi 20 kan apa? Maka 10 sekalinya dasar 10. Mulai Covid tadi, nah tahun ini kayaknya bisa kembali normal. Tarawihnya tuh 20 mungkin tahun ini. Nah Ramadan itu menyiapkan duit bagus kalau umroh. Kenapa? Pahala umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala haji bersama Nabi Muhammad. Makanya bila Ramadan itu ribat orang di Makkah. Apalagi 10 hari terakhir Ramadan, Lailatul Qadar, kada kisah kayak musim haji. Wah, membludak manusia. Tawaf, sa'i, orang mengumpulkan pahala. Dan kita di sini jauh. Ada orang di sana ada hari-hari umroh. Karena apa? Ambil fadilat Ramadan. Kayaknya ini kada Ramadan, ini kada tapi umrahan. Ini di luar bergawian, ini orang ada nama umrahan. Karena bila Ramadan bulan Arab, nang di pedalaman itu turunan Arab Baduy itu. Nah gitu, mudahan enak ke Makkah pulang kita ya. Ya, Nabi baik ke Makkah ayo. Bayar masing-masing. Nggak ada akun dari duitnya, ada model lalu itu. Ya Allah, ya. Saya kira jam 3 sampai ke hotel jam 6. 3 jam pakai Islamik pulang. Ya, masih ini bang. Besok boleh turun ke Banjar. Yang ada emang ada orang cakap sama Rinda. Amannya anak sebulan sekali orang ke sama Rinda kan. Tapi di Samarinda situ, Jepang, kota bangun jauh benar. Maka jalan ngerakai pulang. Liuk pulang. Ya ilaha illallah. Bila itu sampai ada sampai. Tapi jauh melintang, masalah melintang jauh lagi berbuat pulang. Belum sampai dah melintang sini orang nyari di sini.
di Lalway sini Semarang. Turun juga ada Cicero dulu di dermaga kita turun. Bersama warga negara. Melintang banyak gue namun tay negara gitu. Orang hulu sungai gitu. Di sini anulah campuran lah yang lah. Sama aja hitam kita. Sama hitam. Sama hitam. Amalnya bahasa berkumpai sama itah deh. Orang berkumpai. Amalnya natakan dalam lagi sama tak kapo. Itu tak dalam lagi. Kalau sampai ke sini ya sama hitam. Ya. Bukan jujur loh. Amun di Kalteng itu di Kalteng di sini amun di Kalwa itu kesegitan amun di sini masya Allah lah pun itu pun bahasa Banjar pun kenal belum boleh sini pun bahasa Banjar pun bahasa kami Kalwa hoi hoi Kalwa dah sedikit kena sedikit. Jadi yang perlu disediakan menjelang Ramadan ilmunya yang paling penting. Setelah itu baru yang lain menyusul. Apa yang perlu dipersiapkan? Zahir pian, fisik pian, cek kesehatan pian supaya kawan jalankan puasa. Jangan sampai Ramadan berlalu pian ada bolong puasanya. Tobat. Jangan sampai bolong tahun ini. Janji kepada Allah. Tahun dulu bolong-bolong, tahun ini jangan bolong. Janji insya Allah ditolong Allah. Jaga kesehatan, cek. Asam lambung pian kayak ini, obatnya seperti apa. Itu kontrol dengan dokter, konsultasi dulu. Ini menghadapi puasa, ulun ini si penyakit ini, kayak apa ininya. Itu persiapan berikutnya. Persiapan yang berikutnya lagi, betul-betul pian mempersiapkan batin pian. Hadapi bulan Ramadan itu seakan-akan pian menghadapi ini Ramadan terakhir. Maka insya Allah bila pian seperti itu dalam hati, cangkal beribadah, rajin beribadah, karena memandang seakan-akan tahun depan kita kada tatamu lagi dengan Ramadan. Mau kada menyia-nyiakan waktu tarawih rajin, ini tarawih mengulir. Bila imam penghujungan baca ayat hanya berdiri, malaran dapat Fatihah gratis. Lakum dinukum waliyadin. Imam rukuk, Allahu Akbar. Ini hanya maka takbir kalau disebut Allahu Akbar, masuk rukuk gratis. Ya kalau ditanggung imam. Kayak itu terus mulai tarawih pertama sampai witir. Itu aja bila minal jinnati wan nas. Jangan takbir. Kayak itu teruslah. Yang mana hendak tarawih bujur-bujur. Ya makanya tahun ini jangan lagi kayak itu bujur-bujur imam, maka takbir angkat 2 takbir kita supaya bujur-bujur menghadap Allah. Quran jangan kita baca. Ramadan syahrul Quran. Quran jangan sampai berdebu. HP tiap saat ada di tangan. Quran dada. Imam Syafi'i di Ramadan itu 2 kali sehari khatam Al-Quran. 2 kali. Sehari 2 kali, malam sekali, siang sekali. Kita minimal 1 kali khatam. Orang-orang memang berlomba-lomba. Kita paling kata 1 kali khatam. Ada awal guru aja aku baca Quran berjujur 2 baris saja bilang sama 8 jam. Kayak apa amat. Bacanya berjujur. Saya kulus supaha minan nas wallahum an kiblatihim allati kanu 'alaiha. Itu yang baca terbata-bata ya ta'u kata Rasulullah. Terbata-bata baca Qur'annya. Kada kawang duwe taman, kada kawang ada, yang penting orang nang terbata-bata itu pahalanya sebutin huruf 2. Sudah pahalanya. Ayo kalian baca saya kurus, nah berapa hurufnya? Saya kurus. Jadinya begitu.
Makin pian terbata-bata makin banyak pahala. Wah, mun jangan lancar mungkin itu aku begitu, itu amun lancar begitu dosa. Awak sudah lihai, baca timbul begitu. Hendak dapat 2 pahala, yaitu khusus. Dan nang terbata-bata. Bahasa kami di Kaluan apa ya? Bejuju tadi bang. Bejuju itu terbata-bata bahasa Indonesia. Kenapa bahasa sini itu apa? Nah, anggap baca Quran anggap membahasa kami kalau anggap tuh lain orang anggap tuh memuntung biasanya ungap yang salah anggap tuh ya terbata-bata anggap ya tahu Nah, jadi kesimpulannya itu kesimpulannya 8 hari lagi kita menghadapi Ramadan. Ayo, yang masih ada hutang bayari. Ibu-ibu haidnya nih berapa hari? Ini masih sempat bayari, Bu. Pian bayar hutang setelah diskuri tidak dilarang, karena itu kewajiban. Bayari hutang dia. Lalakian ada hutang bayari, jangan sampai tak sampuk Ramadan pian belum bayar. Mulanya itu tidak menilai. Nah, ayo persiapkan diri baik-baik. Bayangkan Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir. Insya Allah dia mau cangkal beribadat di dalamnya. Kira-kira cukup itu buat ulun sampaikan. Ulun langsung balik aja karena makan sudah juga tadi. Jadi ulun nih pamit undur diri. Nah, mungkin ada sesi foto-foto semat aja foto-foto di situ ulun ini balik ke Samarinda lagi di Nangong. Jangan ditengah Bu, pertanyaan terakhir, apakah ibu mengizinkan laki ibu kawin lagi? Ketika ulun menyampaikan ini masalah poligami, apakah ibu marah kalau ulun? Jawab jujur Bu, ulun menyampaikan poligami menyinggung perasaan pian. Apakah pian marah dengan ulun? Jujur, kada marah. Bagus. Kalau pian tidak marah, ulun akan berjanji selalu mensosialisasikan poligami kemana-mana. Agar siapa tahu di antara pian ada yang menerima hal tersebut dan mau mengamalkannya, mudah-mudahan. Kenapa Pak? Kira ada apa tadi? Ya. Sudah Bu? Yakin Bu? Ada mau izin lagi kawin? Yakin. Berbagi itu indah Bu. Apakah Anda tidak mau berbagi? Sudah ya, jam itu kita sampaikan ulun minta rela, minta redo, amun ada panggilan ulun yang menyinggung perasaan pian, ulun minta halal, minta redo, mudahan sabaratan menghadir panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, kabul barataan hajat, nang mana jari mudahan lakas ampe, nang mana tahutang lakas lunas, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum bisi anak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak mudahan anaknya keasian, solehin solehat, kita barataan hidup berkah, selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman meninggal pun membawa iman, serta Allah tolongi diri kita barataan untuk melakukan puasa dan qiyamul lail di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa